Kalau momen ketika sedih itu kenapa, Kak? Momen ketika sedih, Penyebabnya gitu, Kalau untuk saat-saat sekarang yang udah hidupnya berempat sama anak gitu. ya beneran. Gua hari udah pengen nangis dah. Momen yang buat aku sedih itu gini deh, coba aja deh abang jadi posisi aku gitu kan, melihat anak-anak, melihat anak lain itu lengkap ini gitu kan gitu. Iya. Iya, paham. Nah gitu sedihnya melihat lengkap anak-anak main sama kedua orang tuanya dan bisa dibawa kemana-mana. Itu anak aku pernah nanya, Bun, kapan sih kita pergi ke situ? Itu loh. Terus aku jawab, insya Allah ya, ada saatnya. Aku gitu. Ya, sepopok aja. Kenapa harus ngomong? Amin ya. Tapi itu ya, anak-anak nggak pernah itu punya keinginan atau pernah tanya gitu sama Kanisa, Bun, kapan ya, aku jalan sama ayah gitu, pernah nggak? Pernah. Anak aku pernah nanya kayak gitu, Bun, boleh nggak ke tempat ayah? Boleh, aku nggak pernah ngelarang. Cuman yang nggak enaknya itu, kenapa sih ayahnya nggak ingat ya punya anak gitu? Oh, nggak pernah ini, emang nggak pernah ngubungin Kanisa untuk ngobrol sama anak, nggak pernah? Atau mau ke situ ya nemuin anak gitu, nggak pernah? Harus aku bang yang nyuruh ke sini. Harus aku kesinilah, aku bilang kan, lihat anak-anak main sama anak-anak, harus aku yang ngomong. Iya. Datang tapi dia. Anak-anak tuh emang pengen kayak gitu. Kadang dia datang, kadang dia bilang aku nggak bisa, aku lagi nonton bola. Pentingin bola pada anak-anak. Iya. Aku udah coba kayak gitu. Anak-anak pengen pun mau main tempat ayah, boleh silahkan. Tapi jawaban ayahnya seperti itu. Tapi kewajiban ayah, seorang ayah, ada nggak sama anak? Contoh ya misalnya hal kecilnya ya, ngasih pesangon lah buat sekolah gitu. Pernah nggak? Ada. Buat sekolah ada. Karena aku udah bilang ketika aku ada, aku bakal minta. Ketika aku nggak ada, aku minta. Karena nggak mungkin diingatin, bang, nggak mungkin diingatin. Aku capek. Ketika aku nggak ada, aku minta. Aku nggak pernah minta loh sama dia. Iya. Ya, selama hampir 9 tahun hidup sama dia, aku gak pernah minta orang. Gak pernah sama sekali, boleh tanya sama dia, gak pernah minta sama sekali 1% pun. Apapun itu barang, atau apapun itu bentuk. Karena aku tahu keadaannya dia, ya, tahu susahnya dia, aku tahu. Makanya aku gak pernah minta. Aku juga SMP, aku udah nyari duit sendiri. Dan aku tahu ya cara mencari duit itu susah, aku tahu. Dan di SMP aku cari duit sendiri. Berarti Kanisa itu dia pun berkeluarga dulu, masih ada suami, hidupnya masih mandiri gitu ya. Nggak mau, Iya. pengennya nggak Aku nggak mau nyusahin orang. Iya, nggak mau nyusahin. Nggak apa-apa.
Gak mau misalnya orang. Intinya harus yakin lah, setiap kesusahan itu, di balik kesusahan pasti ada yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Pada akhirnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Iya. Aku yakin itu, aku Iya. percaya itu. Makanya aku berjuang buat anak-anak aku, ya. Aku harus sehatin anak-anak aku harus suksesin anak-anak aku. Kalau bisa mereka lebih tinggi sekolahnya daripada aku. Tapi aku yakin ya Kak ya, di suatu saat nanti anak tadi saya itu jadi anak yang sukses di situ. Amin, amin, amin. Dengan cara Kak bisa mendidiknya, memberikan pelajaran hidup, tidak akan Amin. hidup berpoya-poya gitu. Tapi kebanyakan orang ngelihat aku didik anak aku itu keras. Aku keras di sini itu dalam artinya supaya anak aku tidak manja. Keras dalam posisinya dia harus mandiri. Iya benar. Bukan aku itu keras kasar kayak gitu, tidak. Kalau mereka salah, tetap aku salahin. Kalau mereka benar-benar yang namanya gak mau dengar atau salah dalam arti berteman atau salah dalam ngelawan aku, itu aku pasti pukul. Gak ada orang tua yang tidak memukul anak. Itu aku pasti mukul. Aku mukul bagaimana kesalahan anak aku itu harus aku pukul. Iya. Dan aku ngaturin kalau misalnya yang kita makan nih, itu tidak ada yang nama mubazir. Jadi makan secukupnya, ngambil harus dihabisin. Kadang aku paksa bang, dia kan karena main-main gitu kan kenyang. Kadang aku paksa, itu nasi sedikit, aku paksa, kalau tidak habis bunda marah. Dihabisin. Tapi anak nurut semua ya Kak ya, nggak ada yang bandel-bandel gitu ya. Iya, aku bilang kalau misalnya nggak mau bunda marah, ya dia cari kesalahan. Bunda nggak akan marah. Alhamdulillah semenjak aku ngomong kayak gitu dan mereka dengar, itu yang namanya mukul, yang namanya apa, aku nggak ada. Tapi dengan teriakannya aku, mereka udah takut. Ini kan aku teriak, tetangga kan pada dengar. Jadi mereka mungkin berpikiran, wah Nisa kasar kali sama anak atau apa gitu kan. Dengan aku mengajarin anak aku seperti ini, insya Allah kedepannya, makanya aku bilang insya Allah anakku kedepannya sukses. Ya tidak aku bilang, aku kasar sama anak, tapi lihat kasarnya aku bagaimana mendidiknya. Seperti apa orang tua aku mendidik aku dulu, itu yang aku turunin ke anak aku. Iya benar Kak. Kebanyakan kan orang tua sekarang ini mendidik anak itu dengan didikan manja, pengen itu intinya manja lah iya, gitu kan. Manja banget. Jadi apa yang diminta anak, diturutin. Nah, aku apa yang diminta anak aku kalau ada duit aku turutin. Kalau nggak ada duit aku bilang kayak gini, sabar ya nak, tunggu ada duit dulu ya. Tapi ketika aku ada duit, aku kabulin permintaan dia. Aku kabulin Pak. Kalau aku sih beda Kak. Kalau ngedidik anak kayak anak saya nih yang satu, memang kalau hal itu baik untuk dia, baik, nggak ada namanya kemudaratan, baru aku turutin. Tapi sesuatu hal yang dilakukan itu berbahaya atau ada mudaratnya, aku nggak mau aku lakuin. Marah ada di situ. Bahkan aku kalau misalnya ada neneknya misal ngenuruti dia atau ngemanja dia, saya pasti negur. Aku nggak pengen anak saya ini hidup dalam kemanjaan. Aku bilang seperti itu. Benar tuh. Benar. Karena aku punya adik sepupu itu belaan dari nenek ya sampai sekarang ya. Asal kita marahin karena kesalahannya, dan nenek itu selalu membela. Jadi ketika dia salah, walaupun dia dimarahin sama kita, dia ada pembelaan. Jadi seenaknya dia gitu loh Bang. Jadi dia nggak takut sama kita, itu nggak takut. Aku nggak mau anak aku kayak gitu, tidak mau. Aku ngajarin yang benar-benar
mandiri, ya, kalau bisa hidup mandiri. Bunda marah karena bunda sayang. Bunda marah karena bunda sayang sama kalian, ya. Kadang aku misalnya mungkin aku kecapean, mereka juga nanya gini, bunda capek. Itu gimana sih rasanya gitu ditanya bunda capek? Kadang diurut ya, mau nggak diurut? Itu rasanya aku nahan yang namanya kesedihan, tapi aku bilang bunda capek, itu buat kalian. Ya, kalau bunda tidak seperti ini, kalian mau jajan apa? Sekolahnya gimana? Aku gituin. Itulah anak-anak aku. Didikan aku ya seperti itu. Didikan. Cara didiknya kan Isa ini patut ditiru. Soalnya aku mikir caranya kan Isa mendidik itu luar biasa gitu ya untuk masa depan. Aku mikirnya seperti itu juga. Aku pengen cari orang yang bisa mendidik anak itu seperti apa. Aku pengen tiru seperti itu. Makanya aku seperti itu aja. Didiknya seperti itu aja. Soalnya aku pernah lihat anak-anak yang hidupnya dimanja gitu kan. Ketika besar dia nggak mau melihat atau memikirkan kondisi orang tuanya seperti apa. Pengennya dia cuma tahu itu udah ada. Taunya ada gitu. Nggak tahu orang tua posisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, gitu kan. Rasa takzimnya sama orang tua itu nggak ada lagi. Gitu. Ketika anak udah manja. Ya, itu benar banget. Makanya aku nggak mau didik anak aku seperti itu. Anak aku walaupun usianya yang nomor 1 itu dulu masih TK, itu udah aku ajarin yang namanya kerja, yang namanya nyuci piring, terus masak. Itu dulu kompor aku bisa yang di bawah, itu yang nomor 1 itu masak loh bang. Aku ajarin dia masak. Ketika aku sakit, yang ngurus aku siapa? 3 anak aku bang, asal bang tahu. Terus 3 anak aku ya, 3 anak aku yang ngurus, yang si kakak yang namanya karena kemarin aku udah masak gitu kan, aku usahain fit-fitkan aja badan aku dimasak, itu mereka ngambil nasi, mereka nyuapin aku. Mereka nyuapin aku, terus ketika aku tidak bisa bangun, aku mau ke kamar mandi, yang bungsu apalagi yang nomor 2, bunda mau ke kamar mandi, sini dipegangin. Ya, itu usia anak aku itu masih ya 3 tahun. 3 tahun. Satu lagi itu 6 tahunan, yang kecil 3 tahun, yang nomor 2 6 tahun. Bunda mau kamar mandi, sini pegangin. Ditungguinnya aku di kamar mandi karena dia takut aku jatuh atau apa gitu kan. Itu anak aku loh yang ngurus aku sakit. Allah Akbar. Gak ada yang lain ngurus, tidak ada. Ya, tidak ada. Cuman ketika 3 anak aku doang. Dan mereka ya kalau misalnya kayak gini, gara-gara ketika ngurusin aku waktu bermain mereka itu tidak ada waktu bermain mereka, tapi mereka izin kayak gini, bun boleh nggak main? Terus aku bilang boleh, tapi nanti ketika bunda mau makan, mau ini, bunda manggil siapa? Itu mereka nggak jadi pergi loh, nggak jadi pergi. Udah ngerti karena gitu dia tahu keadaan aku. Karena dia tahu keadaan aku bagaimana selama 2 mingguan aku sakit, cuma mereka yang ngurusin. Itulah anak-anak. Indah banget kayaknya hidup kalau kayak gitu kalau buat saya. Anak seperti itu ya. Tapi mereka main gini bang. Mereka mainnya ketika aku lagi istirahat tidur, itu mereka main. Dan mereka tahu waktunya ketika aku bangun, itu mereka pulang. Bunda mau apa? Mau minum? Bunda mau makan?
itulah disitulah mungkin didikan aku yang bermanfaat buat anak-anak aku ketika aku sakit. Iya benar. Itu udah diliatin. Tapi memang benar Kak, didikan orang terdahulu itu memang baik, kedepannya itu emang bagus memang. Beda dengan didikan anak sekarang. Orang-orang sekarang itu didikannya beda, nggak takut gimana ya? Takut anak ngambek lah, takut anak marah lah. Masa anak marah takut gitu kan? Iya. Kalau orang terdahulu ya, mungkin di masanya saya masih kecilnya itu, kan saya lahir 95, itu orang tua saya itu keras loh sebenarnya dalam mendidik. Ternyata aku tiru di situ. Untuk saat ini saya tiru. Aku niru. Karena aku nirunya udah aku rasakan gitu kan. Emang benar orang tua aku kita mendidik ngerasain seperti sendiri, ini. bener hasilnya bagus. Iya. Nah, itu aku ngerasain kok. Aku ngerasain sendiri. Hasilnya bagaimana? Bagus. Dalam pelajaran sekolah, ya, dalam pelajaran sekolah itu aku bilang dari rumah kalau bisa kerjaan sendiri. Jangan pernah melihat teman. Karena kita usaha sendiri. Coba Bunda mau lihat hasil usaha sendiri. Alhamdulillah anak aku yang nomor 2 bagus-bagus nilainya. Bagus-bagus nilainya. Yang nomor 1 juga seperti itu. Semangat kali dia namanya. Padahal ini ya Pak, PR dia ada PR. Cuman itu Kamis depan loh. Kamis depan dikumpulinnya. Udah ini. Kamis depan ngumpulinnya dari siang tadi pas Jumatan. Buat PR. Nah, tadi juga buat PR. Padahal Kamis depan loh ngumpulinnya. Sebegitu kerasnya anak aku buat yang namanya pendidikan. Dia mau belajar walaupun Kamis depan itu kumpulin. Aku didesaknya jadi tadi. Seperti itulah anak-anak aku. Kadang ada PR, kerjanya sendiri dulu. Ketika dia tidak tahu, baru bilang ke aku, Bun, ini apa? Kalau pikirannya seorang ibu ya kan saya, sebenarnya setiap orang tua itu sama pemikirannya, anak itu sukses gitu kan. Mikirnya Kanisa seperti apa? Ya, anak itu pengennya seperti apa ke depannya itu? Kedepannya aku pengen anak aku ya pengen seperti apa dia mau. Ya, aku tuh pokoknya pengen anak aku itu sukses, belajarnya itu lebih tinggi dari aku. Dan kalau misalnya aku S1, anak aku setidaknya S2 ataupun tidak S3. Aku pengen pendidikan, jangan pendidikan dalam pelajaran biasa ya. Aku pengen pendidikan agama juga harus dikuatkan. Iya, benar-benar. Yang itu yang aku mau. Karena lebih penting, sebenarnya penting pendidikan agama. Ya, pendidikan agama itu memang penting. Sampai akhirat itu dibawa. Itu yang aku mau. Iya, paling utama itu ya Kak ya. Paling utama itu. Aku ingatin sama anak-anak aku kayak gitu. Makanya mereka itu mulai ngafal-ngafal ayat-ayat pendek gitu. Dihafal-hafalnya terus. Ketika lagi ngapain dihafal terus. Itu aku dengar. Tapi aku diam aja. Kayak inilah hasil aku didik ke anak aku sendiri. Pengen lihat ininya ya, apanya usahanya gitu ya. Ya. Bun, hafal surat ini, padahal aku nggak hafal loh. Ya, aku nggak hafal. Beneran loh. Aku nggak bohong, aku beneran. Aku nggak hafal apa yang dibacanya dia. Coba baca kata aku kan, dibacanya aku lihat itu loh, Al-Quran. Ih beneran, bagus Bun, bagus. Bener. Pertahanin ya nak, kayak gitu loh. Sebenarnya jadi orang tua itu, kalau saya sendiri kayak kata Kanisa tadi, biarpun saya belum tahu gitu, seakan-akan saya itu lebih paham dulu gitu, seakan-akan lebih paham dulu, lebih tahu dulu gitu. Saya itu mikirnya seperti itu untuk anak, padahal saya nggak tahu gitu kan, nggak
paham, belum bisa, tapi pura-pura aja, ya aku udah paham gitu, supaya dia tuh pengen doang, aku pengen lebih bisa daripada ayah gitu. Pengen bisa daripada iya.